Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku penonton tayangan ini. Saya Herwanto, tukang jamu dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan bagaimana membuat ramuan untuk membantu menyembuhkan sakit lepar yang diakibatkan oleh virus hepatitis B. Bahan pertama adalah kunyit, empuk kunyit yang sudah kita potong-potong. Kemudian juga temulawak yang sudah kita potong bersih. Kemudian ada juga kayu manis. Dan yang keempat adalah meniran. Meniran ini bisa diperoleh di samping-samping rumah atau di tepi-tepi jalan. Karena untuk meniran hampir dikatakan sulit untuk mencari toko yang menjualnya. Sedangkan kunyit, temulawak, dan kayu manis ini sangat mudah kita peroleh di supermarket atau di pasar-pasar tradisional. Keempat bahan ini kemudian kita masukkan ke dalam panci. Setelah itu kita tuangkan air sebanyak 6 gelas. Kemudian bahan-bahan ini kemudian direbus dengan kondisi api kompor dalam posisi api sedang atau api kecil, tidak boleh dalam api yang dalam kondisi yang besar. Setelah air dari rebusan ini menyusut hingga separuh atau kurang dari separuh, maka kompor sudah bisa kita matikan. Kemudian setelah itu, setelah dingin, minuman ini kita saring, kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, ramuan ini sudah bisa diminum oleh penderita hepatitis B. Minuman ini diminum 1 kali pagi, 1 kali sore hari, dan diminum selama kurang lebih 30 hari. Nah, saudaraku, kenapa kita harus mengkonsumsi atau meminum ramuan ini selama 30 hari? Karena diperkirakan pada saat masuk ke hari 21, diperkirakan virus hepatitis B yang mengakibatkan sakit lepar itu sudah dalam kondisi negatif. Harapan dan perkiraan ini tentunya didasarkan dari sebuah hasil riset. Hasil riset terhadap salah satu komponen yang ada dalam ramuan ini, yaitu meniran. Jadi meniran ini adalah ramuan paling utama. Berdasarkan hasil riset yang saya baca di harian Kompas kurang lebih sekitar tahun 93, di kolom inspirasi pada halaman belakang, di sana dijelaskan bahwa meniran memiliki kandungan yang bisa mengisolasi protein yang menjadi kebutuhan virus hepatitis B. Ketika meniran ini sudah mengisolasi protein yang dibutuhkan oleh virus, maka virus sudah mulai bisa melemah. Atas dasar itulah, maka ketika virus itu mulai lemah, maka diharapkan pasien sudah mulai gejala sakit leparnya sudah mulai kembali pulih. Itu pertama. Riset yang kedua menyatakan bahwa, dan ini bisa kita akses, meniran itu ternyata jika kita mengkonsumsi meniran, maka daya imunitas kita itu cepat terpacu. Artinya meniran juga memiliki fungsi untuk meningkatkan daya imunitas tubuh kita. Oleh karena itu, fungsi meniran ini di dalam untuk penyembuhan terhadap penderita hepatitis B itu ada 2 unsur utama. Satu, mengikat protein yang dibutuhkan oleh virus hepatitis B. Di sisi yang lain adalah kemampuan dari meniran meningkatkan daya imunitas tubuh. Nah, oleh karena itulah maka diharapkan dikonsumsi selama 30 hari, kurang lebih 1 bulan. Karena setelah 21 hari virus sudah mulai melemah. Tentunya kondisi fisik kita juga harus didorong dan diperkuat oleh berbagai macam ramuan-ramuan yang sudah ada. Saudaraku, sebagai sebuah pengetahuan secara umum bahwa virus hepatitis B yang mengakibatkan sakit lepar ini pada saat orang terpapar pertama sekali tidak menampakkan gejala sama sekali. Kalau dalam istilah sekarang OTG,
orang tanpa gejala. Gejala seseorang terpapar virus hepatitis B itu akan terlihat manakala seseorang itu kondisi levelnya sudah berada dalam kondisi akut atau kronis. Nah, ciri-ciri seseorang yang sudah ataupun gejala seseorang yang sudah terpapar virus hepatitis B dengan kondisi level dalam kondisi akut dan kronis, gejalanya hampir sama dengan gejala orang yang mengalami sakit lambung atau MA. Itu gejala umum. Gejala kedua adalah mulai menguningnya kulit, telapak tangan, kaki, dan mata. Itu mulai menguning. Kemudian biasanya perut mulai cenderung membuncit dan mengeras. Nah, sering sekali terjadi bahwa ketika seseorang sedang merasa mengalami gejala MA, dia menyembuhkan dengan mengobati atau mengkonsumsi obat untuk meredakan gejala MA-nya. Oleh karena itulah, maka untuk memastikan seseorang itu menderita lepar yang diakibatkan oleh virus hepatitis B, memerlukan pemeriksaan laboratorium. Nah, inilah ramuan-ramuan yang harus dikonsumsi oleh penderita. Masing-masing ramuan ini memiliki khasiat aneka macam, seperti temulawak untuk memperkuat hati, kemudian yang namanya kunyit itu untuk membersihkan darah dan meningkatkan stamina. Kemudian kalau untuk kayu manis itu untuk memperkuat otot lambung, bahkan sekarang sudah dijadikan salah satu bahan utama untuk menyembuhkan gangguan lambung. Itu hasil dari salah satu riset yang terakhir yang pernah saya baca. Nah, sakit lepar ini tentunya harus dibarengi dengan terapi-terapi lainnya. Terapi-terapi yang bisa dilakukan terhadap seorang penderita sakit lepar yang diakibatkan virus hepatitis B ini juga bisa dilakukan terapi dengan cara pijit refleksi, bukan pijit biasa atau urut. Dan pijit refleksi tidak pernah berada dipijit di posisi pada perut karena itu dilarang sama sekali. Dan ini bisa memanggil seseorang yang ahli di bidang pijat refleksi untuk mempercepat penyembuhan sakit lepar hepatitis B. Virus hepatitis B yang sudah mengakibatkan kondisi hati dalam kondisi akut atau kronis harus segera cepat ditanggulangi. Karena jika terlambat bisa mengakibatkan terjadinya sirosis hati atau kanker hati. Jika sudah seseorang mengalami kanker hati, maka penyembuhannya pun semakin sulit. Bahkan ditemukan terakhir upaya yang bisa dilakukan terhadap seorang yang sudah mengalami sirosis hati atau pengerasan hati atau kanker hati dengan dilakukan transplantasi. Tetapi transplantasi hati tingkat keberhasilannya juga tidak berada pada tingkat 100% lah. Kemudian kedua, biayanya pun juga sangat tinggi, hampir tidak terjangkau oleh mayoritas penduduk Indonesia. Demikianlah saudaraku, ramuan untuk membantu menyembuhkan seseorang yang mengalami sakit lepar yang diakibatkan oleh virus hepatitis B. Demikianlah, saksikan tayangan-tayangan saya, Derwanto, tukang jamu dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang insya Allah bisa Anda saksikan dalam tayangan berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.